Bab 551. Tamparan. Sebelum sutradara bisa menyelesaikan kalimatnya, Jeffrey menamparkan wajahnya dengan keras. Kamu binatang, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam? Aku buta telah mempercayaimu dan membiarkanmu memperlakukanku. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sampai saat itu, tidak ada seorang pun di rumah sakit ini yang bisa melarikan diri. Mendengar itu, sutradara merasakan sentakan tiba-tiba dan bau urin yang menyengat menyebar ke udara. Dia sangat ketakutan sampai-sampai dia kencing di celana. Tindakan mereka dianggap sebagai penipuan medis terorganisir. Jika terbukti bersalah, dia akan dipenjara minimal 10 tahun. Mengingat usianya yang sudah tua, 1 tahun penjara sudah dianggap terlalu lama baginya, apalagi 10 tahun. Pada saat itu, dia merasa lebih baik mati. Ketika dia menoleh untuk melihat kepala keamanan dan perawat yang mencoba mengusir pasien sebelumnya, keputusasaannya semakin meningkat. Dengan mengusir pasien malang itu, dia telah menyeret ratusan staf rumah sakit ke dalam kontroversi ini. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan berani mengeluarkan pasien. Zeke memeriksa Laura. Laura, kamu pasti kesakitan sekarang, kan? Silakan berbaring. Saya akan menggunakan akupuntur untuk mengobati Anda, dan Anda akan segera merasakan kelegaan dari rasa sakit. Laura tidak percaya kata-kata Zeke. Penyakitnya kronis dan rasa sakit telah menyiksanya selama beberapa bulan sekarang. Bahkan dokter terbaik pun membutuhkan waktu untuk meringankan gejalanya. Oleh karena itu, tampaknya mustahil baginya untuk merasakan kelegaan segera. Namun, dia tidak menolak dan berbaring di tempat tidur. Dia merasa tidak sopan jika dia menolak niat baik Zeke. Sementara itu, Zeke mengeluarkan jarum peraknya dan memasukkan beberapa ke bagian belakang kepala dan dadanya. Setelah 5 menit, Laura duduk dan meneteskan air mata. Ya Tuhan! Ini sungguh menakjubkan. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Sakit kepala, sesak napas, dan frustrasi yang menyiksa saya selama beberapa bulan terakhir telah hilang. Anak muda, alih-alih seorang dokter, Anda adalah pekerja ajaib. Kerumunan tidak meragukan kata-kata Laura karena penampilannya memang tampak membaik. Salah satu dari mereka bertanya, anak muda, di rumah sakit mana Anda bekerja? Saya akan mengunjungi Anda ketika saya membutuhkan dokter. Pernahkah kamu mendengar, dia adalah pemilik Regen Pharmaceutical. Dia tidak merawat pasien. Oh, sangat disayangkan mengingat betapa terampilnya dia. Zeke tersenyum, meskipun saya tidak praktek kedokteran, ayah saya menjalankan sebuah klinik dengan nama Klinik Willianona. Jika Anda ingin berobat, Anda bisa pergi menemuinya. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menyembuhkan semua penyakit Anda, tetapi dia pasti adil dalam hal tagihan medis. Anda pasti tidak akan menanggung biaya yang tidak perlu. Baiklah. Klinik manapun yang akan dijamin oleh Dokter Ilahi, Dokter Williams pastilah merupakan klinik yang dapat dipercaya. Zeke berkata kepada Laura, Bu, setelah saya menggunakan akupuntur untuk mengobati Anda beberapa kali lagi, Anda akan pulih sepenuhnya dari penyakit Anda. Juga, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku ke Regen Pharmaceutical agar lebih nyaman bagiku untuk merawatmu di sana? Mengingat bahwa dia dapat menyembuhkan penyakitnya secara gratis, dia langsung setuju. Sangat baik. Anak muda, tidak maksudku Dokter Ilahi, itu juga terdengar tidak benar. Bos, terimalah rasa terima kasihku yang tulus. Kerumunan tertawa kecut melihat bagaimana pemuda ini telah berganti 3 topi dalam waktu yang singkat. Itu lebih menghibur daripada drama TV. Saat Zeke pergi bersama Laura, Jeffrey berteriak, Dokter Ilahi, kapan Anda akan bebas merawat tuanku? Zeke menjawab, 7 hari kemudian. Obat-obatan yang kamu minum hari ini telah mengganggu belatung terkutuk. Sekarang setelah mereka aktif, akan terlalu berisiko untuk mengeluarkannya secara paksa. Begitu aktivitas mereka berkurang 7 hari kemudian, aku akan membantumu dan tuanmu untuk menghilangkan cacing-cacing itu. Sementara itu, Anda harus minum lebih banyak anggur tonik. Kandungan belerang dalam anggur akan membantu Anda mengurangi rasa sakit. Oke, Jeffrey langsung setuju. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang dokter menasihati pasiennya untuk minum anggur. Sekarang, dia punya alasan yang bagus untuk minum meskipun istrinya biasanya protes. Bab 552. Regen Pharmaceutical berada dalam keadaan kacau. Ada 400 karyawan yang duduk di alun-alun perusahaan melakukan pemogokan. Belum lagi para distributor dan pemasok juga hadir. Beberapa datang untuk mengembalikan produk sementara yang lain ingin menagih hutang mereka. Ketika produksi berhenti,
perusahaan kehabisan uang dan berada di ambang kehancuran. 4 pemegang saham lainnya yang dipimpin oleh Jacob tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Mereka telah meninggalkan Susan untuk menangani dampak itu sendirian. Rencana mereka adalah memaksa Susan untuk menjual 50% sahamnya di perusahaan itu dengan harga murah karena putus asa. Karena Susan masih muda dan belum berpengalaman, dia jelas bukan tandingan keempat rubah tua yang digabungkan. Sekarang, dia benar-benar tegang dan kehabisan ide. Namun, dia menolak untuk mundur, karena dia tahu dia akan menyia-nyiakan keyakinan dan keyakinan yang diberikan Linton Group dan Zeke padanya jika dia melakukannya. Dia menggigit peluru dan mengatasi masalahnya. Menghadapi 400 pekerja aneh, dia mencoba untuk menggalang mereka. Teman-temanku, perusahaan ini telah dibangun dengan darah, keringat, dan air mata kita. Kita mungkin mengalami beberapa masalah sekarang, tetapi saya percaya jika kita bersatu, kita dapat mengatasi semua kesulitan. Silakan kembali ke stasiun Anda dan terus bekerja. Saya jamin dalam waktu kurang dari 7 hari, gaji Anda akan dibayar. Perwakilan pekerja, Jonathan berteriak, "Bos, kami mengandalkan gaji kami untuk biaya hidup kami. Tanpa itu, kami tidak mampu membeli makanan dan tidak memiliki energi untuk bekerja." Susan menjawab, "Kalau begitu, makanan di kafetaria akan gratis sampai gajimu dibayar. Seburuk apapun situasi perusahaan, kami akan tetap menyediakan kebutuhan dasar bagi para pekerja kami." Jonathan menghela nafas, "Bos, Anda terbiasa memiliki kehidupan yang baik, cara kami menjalani hidup kami terlalu berbeda. Anda tidak mengerti apa yang sedang kami, pangkat dan arsipkan. Kafetaria perusahaan telah ditutup karena mereka kehabisan uang untuk membeli bahan-bahan. Beberapa hari ini, kami semua makan roti murah untuk bertahan hidup. Selain itu, ibuku adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kafetaria. Dia sekarang tinggal di rumah sakit untuk mengobati penyakit jantung koronernya dan sangat membutuhkan upahnya untuk tagihan medisnya. Ini akan menjadi pengabaian terang-terangan untuk hidup kami jika Anda tidak membayar upah kami." Dengan itu, para pekerja mulai berteriak protes. Jeritan mereka semakin keras seperti gelombang yang berkumpul. "Bayar gaji kami. Jika tidak, Anda membunuh kami. Bos yang tidak bermoral harus dihukum oleh hukum. Kami akan mengajukan keluhan terhadap Anda ke Departemen Tenaga Kerja." Susan merasa putus asa, masalah perusahaan lebih serius dari yang dia bayangkan. Sampai-sampai kantin pun berhenti beroperasi. Melihat akuntan perusahaan, dia bertanya, berapa banyak likuiditas yang masih dimiliki perusahaan. Bagaimanapun, dia harus menjamin kebutuhan dasar para pekerja terlebih dahulu. Akuntan itu juga anggota faksi Jacob. Dengan nada acuh tak acuh, dia menjawab, "Tidak ada 1 sen pun yang tersisa." Dengan marah, Susan berteriak, "Bagaimana mungkin tidak ada uang tunai yang tersisa di perusahaan sebesar itu?" Akuntan menjelaskan, masih ada beberapa dana tetapi telah dialokasikan sebagai pengembalian dana untuk distributor. Susan tidak punya pilihan selain bertemu dengan perwakilan distributor. "Tuan-tuan, mengapa Anda mengembalikan produk kami mengingat penjualannya baik-baik saja? Apakah ada masalah dengan kualitas produk atau ada alasan lain?" Perwakilan distributor menjelaskan, "Kami hampir tidak melakukan penjualan dan gudang kami penuh dengan stok. Menurut kontrak kami memiliki hak untuk mengembalikan produk." Susan membalas, "Regen Pharmaceutical adalah merek terkenal dan semua produk kami telah disetujui oleh Badan Obat Nasional. Bagaimana mungkin mereka tidak laku?" Perwakilan itu menjadi tidak sabar. "Mereka hanya tidak menjual. Kontrak memungkinkan kami mendapatkan pengembalian uang, kecuali jika Anda berencana untuk melanggar ketentuan kontrak." Bab 553. Para pemasok yang berada di samping mencibir, "Nona Raynor, perlu saya ingatkan Anda bahwa sebagai pengusaha, kesucian kontrak adalah hal yang kami junjung tinggi. Jika Anda tidak dapat menghormatinya, Anda sebaiknya mundur dari menjalankan perusahaan." Mengalihkan perhatiannya ke perwakilan pemasok, Susan menjawab, "Apakah Anda di sini untuk mengakhiri kerja sama Anda dengan Regen Pharmaceutical? Saya yakin Anda sadar bahwa pembelian kami dari Anda mencapai ratusan juta. Jika Regen Pharmaceutical dilipat, kerugian Anda akan menghancurkan. Harap diingat." Pemasok menjawab, "Benar. Saya akui bahwa perusahaan Anda telah menghasilkan banyak keuntungan bagi kami. Tetapi masih harus dilihat apakah akan sama ke depannya. Sejujurnya, sebuah bisnis akan gagal jika seorang wanita menjalankan pertunjukan. Mengingat bahwa kami tidak percaya pada kepemimpinan Anda di Regen Pharmaceutical, kami tidak melihat gunanya bekerja sama lagi." Susan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Pemasoknya langsung, "Sederhana saja.
Anda harus bersedia mentransfer saham Anda di perusahaan itu kepada Tuan Huff. Kami hanya akan bersedia untuk terus bekerja dengan perusahaan jika dia adalah pemegang saham utama. Berbalik ke arah Jacob, Susan terkikik. Saya mengerti sekarang. Andalah yang berada di balik segalanya. Mulai dari pemogokan buruh hingga tuntutan pemasok dan distributor untuk membatalkan kontrak kami. Apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan sekarang dianggap sebagai kejahatan komersial? Kamu akan dihukum sebagai penjahat. Yakub tersenyum puas. Kejahatan komersial. Nona. Raynor, tolong pilih kata-kata Anda dengan bijak. Tanpa bukti apapun, saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Mitra kami mempercayai saya, bukan Anda. Mengapa Anda tidak merenungkan kesalahan Anda sendiri daripada menyalahkan orang lain? Tidakkah menurut Anda berlebihan? Lagi pula, aku setuju dengan mereka. Buruk memiliki seorang wanita yang menjalankan pertunjukan. Seorang wanita sepertimu tidak dapat menjalankan perusahaan sebesar itu. Kamu harus mentransfer sahammu kepadaku sebelum kamu kehilangan segalanya. Susan menggertakkan giginya. Kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan jika perusahaan bangkrut, saya tidak akan pernah membiarkan skema Anda berhasil. Jacob membantah dengan marah, Huff, kamu benar-benar tidak menghargai niat baik kami. Kamu akan menyesali ini. Dia meninggikan suaranya sehingga semua bisa mendengar, Nona. Raynor, bagaimana Anda masih bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang mewah ketika perusahaan diambang kehancuran? Anda terlalu berlebihan. Mobil barumu sendiri pasti berharga setidaknya 1 juta, kan? Dan perhiasan yang kamu kenakan pasti berharga setidaknya 500.000. Belum lagi parfum Dior yang kamu pakai memiliki banderol harga minimal 200.000. Uang yang bisa dihemat dari tidak membeli sebotol parfum itu bisa digunakan untuk membayar upah para pekerja. Kecuali jika menurutmu nyawa mereka tidak sebanding dengan sebotol parfum. Kata-kata Yakub membuat marah orang banyak dan mereka mulai mengutuk dan bersumpah. Persetan. Kami bangkrut sampai-sampai kami tidak mampu membeli makanan, namun dia di sini menghabiskan barang-barang mewah. Ibuku membutuhkan uang untuk tagihan medisnya, namun Nona Raynor masih hidup besar. Tampaknya pangkat dan pegawai tidak penting baginya sama sekali. Saya mendengar seseorang berkata bahwa Tuan Huff menjual mobil dan rumahnya untuk mendapatkan uang tunai untuk upah kami, tetapi bos baru telah menghabiskan semuanya. Orang seperti itu tidak pantas menjadi bos kita. Panik, Susan dengan putus asa mencoba menjelaskan dirinya sendiri, jangan dengarkan Jacob, dia hanya mencoba menabur perselisihan di antara kita. Saya membeli semua barang itu sejak lama dengan uang saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Namun, suaranya tenggelam oleh paduan suara yang mengutuknya. Tiba-tiba, 8 pria kekar muncul dari kerumunan dan menyerang Susan dengan niat jahat. Bab 554, anak-anak, ayo ambil semuanya darinya. Mobilnya dan semua barang mewahnya dibeli dengan uang kita. Ayo kita ambil dan jual dengan upah kita. Dengan bos yang mengerikan seperti itu, kita perlu memberinya pelajaran. Jonathan menjadi cemas setelah melihat itu. Jika kerumunan berubah menjadi kekerasan, hubungan mereka dengan bos baru akan berantakan. Bos baru kemudian dapat memilih untuk tidak membayar mereka dan mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan, mereka mungkin menghadapi tuntutan pidana. Dia segera berteriak, tenang, tenang. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kita menyakitinya, kita pasti tidak akan bisa mendapatkan upah kita. Kita bahkan mungkin akan ditangkap juga. Namun, kata-katanya jatuh ke telinga Tuli karena 8 karyawan itu gila tanpa alasan. Karyawan lain mulai mengikuti secara membabi buta. Karena tidak mampu mengendalikan ke-8 orang itu, Jonathan berusaha menahan sisanya. Tenang, tenang. Kita tidak boleh menyakiti siapapun. Sebagai bos, dia pasti memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah. Jika dia membuat laporan polisi, maka kita akan terlambat. Dengan itu, sebagian besar karyawan ditenangkan. Namun, 8 pria yang bergegas keluar sebelumnya menjadi lebih gelisah. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menuju ke mobil mewah dan mulai menghancurkan mobil Susan dengan batu bata dan tongkat. Sementara kelompok lain langsung menuju Susan. Mata mereka dipenuhi dengan pikiran jahat saat mereka memandangnya. Dia adil dan cantik dengan sosok seksi. Sosok wanita cantik yang kaya raya. Mereka akan memanfaatkan Susan dengan dalih merebut aksesoris mewahnya. Itu adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Pria berambut pirang yang memimpin kelompok itu menarik pipa logam dari lengan bajunya dan mengacungkannya ke udara. Pengawal Jacob mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Susan.
Namun, Yakub menghentikan mereka. Jangan terlibat. Mereka kemudian tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dia melihat pipa besar dan mengkilat, Susan takut akan nyawanya. Tanpa sadar, dia melangkah mundur dan berhasil menghindari serangan pertama si pirang karena keberuntungan. Dia berteriak, dengarkan aku, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Yakublah yang menabur perselisihan di antara kita. Permohonannya jatuh di telinga Tuli ketika si pirang dan bawahannya mengelilinginya. Mengangkat pipa logamnya lagi, Blondie mengayunkannya ke arah Susan. Karena dia sekarang dikelilingi, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya dengan putus asa dan menunggu dampaknya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semuanya hilang. Saya hanya seorang gadis yang masih agak basah di belakang telinga. Bagaimana saya bisa memikul beban yang begitu besar? Pada saat genting seperti itu, saya bahkan tidak memiliki seseorang untuk melindungi saya. Saya bahkan tidak tahu apakah ada orang yang akan mengunjungi saya di rumah sakit setelah pemukulan ini. Benar-benar sulit sendirian. Dentang. Bentrokan antara logam terdengar. Namun, Susan tidak merasakan sakit apapun. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut melihat lengan berotot telah melindunginya dari pipa logam. Pipa logam yang setebal lengan bayi malah bengkok. Matanya bergerak di sepanjang lengan untuk melihat milik siapa itu. Ketika dia melihat pemilik lengan, matanya perih dan air mata mulai mengalir tanpa henti. Itu adalah Tuan Willianona. Zeke di sini untuk menyelamatkanku. Untuk melindungiku, dia melindungiku dengan tangannya tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Pada saat itu, hatinya meleleh untuknya. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia mendorong si pirang ke samping dan memeluk lengan Zeke. Tuan Williams, apakah lengan Anda baik-baik saja? Ayo, saya akan membawa Anda ke rumah sakit untuk memeriksanya. Karena pipa logamnya penyok, lengan Zeke setidaknya harus patah. Namun, Zeke meyakinkannya. Susan, aku baik-baik saja. Hah. Ketika Susan memeriksa lengan Zeke, dia menyadari bahwa tidak ada goresan pada Zeke. Tuan Williams benar-benar keras seperti batu. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia tersipu. Bab 555. Blondie berteriak, sialan, mencoba menjadi ksatria putih. Yah, kamu harus melewatiku dulu. Kamu harus pergi sebelum aku mengubahmu menjadi bubur. Zeke mengabaikan si pirang sambil mempertahankan pandangannya pada Susan. Susan, maaf aku terlambat. Apa kamu baik-baik saja? Susan segera menggelengkan kepalanya. Tuan Williams, saya baik-baik saja. Dengan itu, Zeke menghela napas lega sebelum mengalihkan perhatiannya ke si pirang. Kamu harus punya banyak nyali untuk berani menyakiti wanitaku. Susan merasa tersentuh ketika Zeke menyebutkan bahwa dia adalah wanitanya. Itu hanya membuat imajinasinya menjadi liar. Blondie mengancam, haha, kamu pikir kamu siapa? Hari ini, aku tidak hanya akan memukuli wanitamu, tapi aku juga akan melumpuhkanmu. Anak-anak, buru-buru dia. 8 dari mereka mengepung Zeke dan mendekatinya dengan cepat. Blondie mengacungkan pipa bajanya dan mengayunkannya ke Zeke lagi. Susan mulai panik, Tuan Williams, Anda harus melarikan diri dan meninggalkan saya. Sementara itu, Zeke menarik Susan di belakangnya. Tetap di belakangku dan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Susan menatap siluet Zeke dan mencium aroma samar keringatnya saat dia dengan berani menghadapi para penyerang. Adegan itu membuatnya merasakan perasaan tergila-gila pada Zeke saat dia menikmati rasa aman yang diberikan Zeke padanya. Dihadapkan dengan pengepungan musuh, Zeke tidak khawatir sama sekali. Menjangkau tangannya, dia dengan mudah menangkap pipa logam Blondie. Dengan tarikan yang kuat, dia menyambarnya dengan sedikit usaha. Pada saat itu, musuh mulai menyerang dan menghujani dia dengan pukulan berulang kali. Tanpa menghindari mereka, Zeke memegang pipa logam itu. Dia mengayunkannya begitu cepat sehingga semua orang bisa melihat pipa itu hanya kabur. 5 detik kemudian, pemandangan itu menjadi sunyi. Zeke tidak bergerak dari pengepungan atau menerima kerusakan apapun. Sementara itu, 8 karyawan semuanya terbaring di tanah meringis kesakitan. Beberapa memegangi kepala mereka sementara yang lain perut mereka saat mereka berguling-guling di tanah dengan sedih. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar menakutkan dan sekuat banteng juga. Adegan itu bahkan lebih mengasyikkan daripada film, apalagi itu nyata dan terjadi tepat di depan mata kita. Bajingan ini benar-benar petarung yang baik. Kurasa rumor tentang satu orang yang mampu mengalahkan 10 benar-benar benar. Kita dalam masalah sekarang. Bos baru memiliki seseorang yang sangat kuat di sisinya.
kita bisa mengucapkan selamat tinggal gaji kita. Sialan, begitulah upah kita. Bahkan si pirang yang masih belum pulih dari pemukulan merasakan kegelisahan yang berbatasan dengan ketakutan. Dia baru saja mengalami secara langsung betapa kuatnya Zeke. Mengingat betapa mudahnya pipa logam itu diambil darinya, dia sangat menyadari kekuatan Zeke yang tak terukur. Mungkinkah dia salah satu master seni bela diri legendaris itu? Dia tidak lagi berani berhadapan langsung dengan Zeke. Satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan kerumunan dengan memprovokasi mereka. Dia berteriak, sialan. Kamu tidak hanya tidak membayar upah kami, tetapi kamu juga menyerang kami. Saudara-saudaraku, bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Kamu pengecut membuatku jijik. Seperti yang diharapkan, provokasi Blondie berhasil saat karyawan lain gusar dan mulai memprotes dengan keras. Beraninya mereka menggertak kita, itu terlalu berlebihan. Alih-alih meminta maaf karena tidak membayar upah kami, mereka malah memukuli kami. Mereka benar-benar mencoba memaksa kami mati. Tidak ada gunanya tinggal di perusahaan seperti ini. Saya berhenti. Aku juga berhenti. Sementara itu, Jacob yang menonton di samping senang dengan pergantian peristiwa, yang lebih baik dari yang dia duga. Dia tidak berencana Zeke untuk memukuli karyawan dan menyebabkan mereka berhenti. Semua warna terkuras dari wajah Susan. Dengan Zeke memukuli para pekerja, dia telah kehilangan moral yang tinggi dan situasi mulai tidak terkendali. Apa yang akan kita lakukan? Dia menatap Zeke tanpa daya. Zeke dengan lembut menepuk pundaknya, jangan khawatir, seseorang akan membersihkan kekacauan ini. Susan tersenyum kecut sebagai tanggapan. Dia sebagai bos bahkan tidak bisa menangani ini, apalagi orang lain. Saat Jonathan mendekat untuk membantu si pirang berdiri, dia menatap Zeke dengan kecewa. Bos, saya akui bahwa orang-orang ini kurang ajar dan impulsif, tetapi Anda seharusnya tidak memukuli mereka begitu parah. Karena kamu tidak peduli dengan karyawanmu, tidak ada gunanya bekerja di sini lagi. Saya keluar.